di mana salah satu pemain untuk timnas Indonesia bisa bangun dengan sendirinya tanpa bantuan. Kamu tidak jatuh. Ini, jadi nggak tapi seperti ini Mas Beto ini harus dibantu. Kita harus dibantu. Jadi dibantu itu harus mengatakan tim juga, teknik juga. Saya pelatih itu nggak boleh duluan jatuh, saya nggak boleh lari bangun. Oke, terus mau jatuh sendiri, jatuhin. Nah, gimana kalau pakai temennya? No. Satu timnya atau musuhnya yang di lapangan untuk pakai posisi ini. Cuma sekali lagi kami pilih di posisinya. Dia dari teman-teman dari sebelah sana lihat posisinya. Oh ya, lagi. Oh, the way, help. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it and your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting no debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. Yeah. The proof is in the paper. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past. Now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cutting skylights. We building an empire. We owe it up to each other. Just look at us right now. Destined, we so good right now. Legend, here's to you and I. Raise them to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Yeah.
Selamat sore semuanya. Nama saya Reinhard. Saya udah tua. Saya umur 45 tahun. Wah, kayak 25. Jadi saya punya anak saya udah SMA. Kemudian ada yang kecil umur 5 tahun. Jadi tahun 2013 saya tuh lagi tidur tiba-tiba saya ngerasain sakit di dada saya. Saya dulu biasa jalan normal. Saya sakit, merasa ini di dada saya. Kemudian saya ke UGD, saya nyetir waktu itu ke UGD. Saya bangunin istri saya ke UGD. Tiba-tiba saya tidur di UGD. Di UGD itu tiba-tiba kaki saya mati rasa. Pelan-pelan dari kaki ke bawah tuh mati rasa sekitar 30 detik itu merambat ke atas kaki saya. Terus begitu saya pikir waktu itu saya mau meninggal gitu ya. Saya pikir saya mau meninggal nih gitu ya. Terus udah gitu saya udah bilang sama istri saya, "Ma, kayaknya saya mau meninggal nih. Saya nitip nih kartu ATM saya waktu itu gitu." Nah waktu itu konyol lah ya seperti itu. Nah itu jadi selama sekitar 30 detik mati rasa di kaki saya merambat dari bawah ke atas. Tiba-tiba mati rasa itu berhenti di dada saya yang tadi sakit setinggi ini. Ternyata setelah itu di ronsen, kemudian singkat cerita, ternyata di tulang punggung saya ada darah yang pecah, ada pembuluh darah yang pecah. Kemudian dia menggenangi tulang punggung saya, sehingga saraf tulang punggung saya mati rasa. Nah jadi kalau saraf tulang punggung begitu dia malfunction ada di suatu tinggi tertentu, di tinggi itu dia akan ke bawah, dia akan otot motoriknya akan terganggu gitu ya. Nah jadi di situ awal-awal saya nggak bisa berjalan gitu ya. Tiba-tiba saya nggak bisa berjalan, motorik saya terganggu gara-gara malfunction di tulang punggung. Nah waktu itu saya sangat depresi ya, tentunya teman-teman. Kalau kita ya tadinya saya sukses gitu ya, saya berkarir sukses, punya keluarga, tapi kemudian tiba-tiba saya hari dalam waktu sekejap 1 jam tiba-tiba nggak bisa berjalan gitu ya. Dan dokter memfonis waktu itu saya memang sudah tidak bisa berjalan lagi gitu ya. Saya sempat depresi, saya sempat ada pikiran untuk bunuh diri gitu ya. Itu sesuatu yang saya alami. Kemudian perlahan-lahan saya bangkit. Saya lihat apa yang bisa saya lakukan. Kita fokus apa yang bisa kita lakukan. Kemudian saya ketemu sama wheelchair basketball ini ya. Waktu itu tahun 2018 ada Asian Para Games. Saya langsung bergabung, ketemu teman-teman yang ceritanya tidak kalah hebat. Mereka juga dengan masalahnya masing-masing. Mereka semuanya wheelchair, ada yang amputu, ada yang dengan berbagai macam. Dan akhirnya saya kembali menemukan semangat saya gitu ya. Sekarang saya rutin wheelchair basketball, saya rutin berenang, saya masih berenang. Kemudian saya kembali berkarir di kantor dan justru bos saya itu lebih banyak appreciate dengan perjuangan saya selama ini gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Yang lainnya, kalau Kenzi ini memang udah sejak lahir dia punya kelainan yaitu di tulang punggung belakang. Jadi kita bilang tidak. Pokoknya dari pinggang ke bawah dia udah nggak ngerasain apa-apa. Kakinya nggak bisa berfungsi dua-duanya dan lebih kalau orang dramatiknya lagi dia kembarannya yang tadi Kenzi. Nah jadi saya pikir Kenzi ini nggak minta dilahirkan seperti ini loh gitu. Jadi dia juga punya hak yang sama kayak Kenzo. Kalau saya tetap biarin Kenzi di rumah itu bisa, itu pekerjaan yang sangat mudah gitu. Tapi balik lagi setiap manusia itu punya hak. Dia mau bersosialisasi sama yang lain, sama seperti kembarannya. Terus singkat cerita saya ketemu sama
si Jakarta Swift ini. Jadi sebelum ketemu ini saya tetap bawa Kenzi, saya sharing soal Kenzi di sosial media saya, karena menurut saya banyak banget anak-anak yang kayak Kenzi ini justru dibekap quote-in-quote di rumah gitu. Jadi itu bikin sebenarnya yang awalnya keterbatasannya hanya fisik, jadinya bisa ke mental. Makanya saya pikir nggak boleh dia bikin ini di rumah, saya bawalah ke sini. Sekalipun orang tuanya ini udah umurnya udah jauh di atas Kenzi, tapi ya dia happy aja, enjoy. Tapi saya nggak minta dia bisa buat main basket di sini. Yang saya mau biar dia bisa merasa, oh saya masih ada yang sama, masih happy, masih bisa main yang basket yang mungkin kata orang hampir nggak mungkin gitu. Makanya saya bergabung di sini. Kalau diminta coach buat bantuin sharing, ya saya bantuin gitu. Karena memang tujuan saya sharing Kenzi yang pertama kali di sosial media, orang tanya, lu gak malu sharing soal anak lu di Instagram lu gitu kan. Pasti orang nanya kayak gitu. Karena kan punya anak yang lain normal. Tapi saya bilang kenapa gue mesti malu? Karena dia Kenzi pun nggak minta dilahirkan kayak gini. Nah berarti tugas saya buat Kenzi merasa sama kepalanya yang lain. Jadinya sampai sekarang kita aktif ajakin Kenzi sharing-sharing ke sekolah yang memang anak-anaknya semua normal dan Kenzi doang yang pakai hijab, dan diajak coach dia happy gitu. Makanya sekarang setiap ada sharing session ya kita join di sini. Itu sih. Kita hanya bisa sebatas menularkan semangat teman-teman kepada teman-teman lain seperti itu. Ya teman-teman yang sudah berkursi roda aja masih bisa semangat dan lain-lain. Hari ini tidak ada salah satu atlet tidak datang, cewek juga. Dia itu sampai baru kemarin pulang ke US untuk training camp, tidak ada pendamping sendiri pakai wheelchair. Nggak takut, dia takut, dia bilang dia takut, tapi ya dia harus berani seperti itu. Dan di sini yang rambutnya paling terang kedua dari saya, Kamargo ini mungkin dari tante sama kawan-kawan bisa lirik ke mobilnya. Ada Kamargo ini dia nyetir sendiri. Gimana cara nyetirnya? Bisa autopilot kayak Tesla mobilnya. Jadi ada alat-alat bantu yang bisa buat Kamargo bisa nyetir sendiri. Kemarin pas Asian Para Games, Doi baru pulang dari Solo, pulang pergi nyetir mobil sendiri. Gitu. Wow. Jadi ya ada kutipnya ya teman-teman disabilitas aja bisa, ya kita harus lebih bisa seperti itu. Dulu saya sharing sebelum penutup, dulu pas saya diminta melatih di sini, dan tanda kutip saya kasihan sama mereka. Ya dikit-dikit ya istirahat. Sekarang enggak, hanya Pak Renhat 16 kali lari putar, 16 kali. Kenapa? Saya dulu pernah di sini di habis latihan saya dideketin orang, coach lu gila ya, masa sama teman-teman disabilitas lu lakuin kayak gini. Justru saya melakukan seperti ini karena saya sudah menganggap mereka sama, tidak ada perbedaan. Dan kita di Jakarta Swift, kita komunitas, keluarga kita kental, tapi kita punya tujuan prestasi. Kalau kita lembek-lembek terus ya prestasi tidak akan tercapai. Mungkin itu saja terakhir dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari teman-teman dari Gereja Cideng. Semoga sesuai ekspektasinya.